PPS dan tugas 3 nilainya juga sudah saya keluarkan kan, tinggal satu yang belum presentasi. Lalu berikutnya ini jadi sudah banyak ya tugas 3 PPS. Berarti tinggal yang terakhir adalah final project ya. Final project ini nanti terdiri atas 2 bagian karena nilainya kan cukup tinggi ya, kontribusi untuk persentasenya cukup tinggi ya. Karena itu nanti ada proposal ya, presentasi proposal atau masukkan proposal, presentasi proposal dan baru finalnya. Jadi nanti nilainya juga ditentukan berapa persennya dari proposal ya, dari bagian final project. Untuk proposal boleh dimulai minggu depan. Jadi minggu depan sampai 2 minggu ke depan ya. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi. Kalau ada yang mau minggu depan presentasi boleh atau minggunya lagi. Tapi nanti saya posting untuk dikumpulkan minggu depan ya. Ya. Jadi proposal tidak perlu terlalu panjang. Cukup ya judul, kemudian anggotanya siapa, masing-masing tugasnya apa, kemudian ringkasan ya. Ringkasan latar belakang singkat aja ya berapa baris. Yang penting metodenya apa ya, topiknya apa, metodenya. Ya. Itu untuk proposal. Nah, kemudian nanti ya jadi kalau mau presentasi singkat minggu depan atau minggunya lagi diberi waktu 2 kali ya. Lalu setelah itu boleh presentasi final kapan saja sampai akhir minggu ke-16 ya. Itu untuk final. Ya, barangkali ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, hari ini akan saya lanjutkan dengan ini pengolahan citra medis ya. Sebenarnya dasarnya sama dengan pengolahan citra digital, sama saja ya. Sama dengan konsepnya sama dengan yang di PCD. Jadi kalau sudah ambil PCD atau mungkin computer vision ya banyak samanya ya. Jadi ini kan gambar statis, bukan gambar video ya, yang diproses. Jadi sama dengan PCD. Tapi di sini tidak dibahas, karena di PCD kan detail ya, dibahas tiap metode, dan masing-masing untuk tiap metode mungkin diimplementasikan. Tapi di sini lebih banyak reviewnya saja, metode secara ringkas dan hasilnya saja. Ya, sebenarnya untuk mendapatkan hasil dari citra image-nya, citra medis itu bisa dengan menggunakan program sendiri atau tools yang sudah ada, fungsi sudah ada, seperti Python, OpenCV ya, yang mirip dengan MATLAB ya, dan juga MATLAB. Bisa pakai itu, tapi juga ada software-software yang khusus medical imaging itu kadang-kadang sudah ada paketnya ya. Di hospital itu biasanya datang dengan paket ya, misalkan enhancement, perbaikan, itu udah ada paketnya, tinggal dijalankan saja. Jadi sudah ada software aplikasi yang tersedia untuk itu. Jadi ini akan ditunjukkan tidak detail seperti di kuliah pengolahan citra digital, tetapi ini tunjukkan metodenya dan hasilnya. Ya, ya. Secara ringkas. Kemudian yang ini yang perlu diketahui adalah mengenai format DICOM. Ya, format DICOM ini dipakai biasanya datang dengan alatnya sendiri. Jadi kalau menggunakan alat
peralatan CT scan atau medical atau ini MRI, magnetic resonance imaging atau X-ray atau ultrasound, itu output image-nya sudah dalam bentuk format DICOM, ya, bukan JPEG, bukan PNG atau semacamnya, tapi dalam format DICOM, ya, DICOM, yaitu singkatan dari Digital Imaging and Communication in Medicine. Kemudian dari format DICOM ini nanti bisa dirubah ke format yang lain, misalkan format JPEG, PNG, atau format yang lainnya. Atau prinsipnya adalah format yang membaca dulu matriks 2D-nya, lalu dikonversi ke bentuk format lain. Ya, itu bisa dilakukan dengan aplikasi yang ada, ya, seperti misalkan di MATLAB atau di di OpenCV, di Python, itu sudah ada tools-nya, ya, untuk membaca hasil yang dibaca itu nanti bisa dikonversi ke format yang lain. Ya. Jadi ini nanti berkaitan, tapi di presentasi ini untuk medical imaging-nya itu kan dari peralatan medis, seperti CT scan, X-ray, MRI, ultrasound. Tapi bisa juga ya atau yang nuclear medicine, ya. Kalau nuclear medicine formatnya seringkali agak beda, ya, format sendiri, ya. Tetapi yang ditunjukkan di sini tidak harus citra medis, itu tidak harus dari medical imaging, ya. Kalau ini, jadi asosiasi dengan medical imaging itu adalah yang dari peralatan medis, pencitraan itu tadi. Tapi bisa juga citra medis tidak dari medical imaging, bisa juga dari tes lab seperti tes darah, ya, tes darah untuk contohnya misalkan leukemia, ya, tes atau darah merah, darah putih, ya. Jadi klinikal. Jadi image-nya dari klinikal atau tes misalkan patologi itu bisa dari klinikal, ya, dari jaringan yang dites lalu diberi semacam ini pewarnaan, kemudian diambil gambarnya dengan mikroskop elektron, ya, itu adalah ini klinikal sifatnya. Jadi imaging clinical image, ya. Atau bisa juga dengan standar foto biasa. Ya, standar foto yang mirip dengan kamera tapi khusus, ya. Seperti foto retina, foto foto retina, juga ada foto mata, ya. Lalu ini juga ada misalkan kulit, ya, untuk kelainan kulit dan sebagainya. Jadi tidak harus ini kulit dengan biopsi dan sebagainya, tidak harus peralatan imaging, ya. Jadi itu juga masuk dalam medical image. Artinya semuanya yang berhubungan dengan medis, ya. Ya. Tapi yang DICOM ini adalah yang berhubungan dengan peralatan medis tadi, ya. Sedangkan yang lainnya seperti elektron mikroskop itu biasanya formatnya adalah biasa, ya, tidak dalam bentuk DICOM. Ya, DICOM ini adalah singkatan dari Digital Imaging and Communication in Medicine, ya. Jadi memang dasarnya dari imaging, ya, pencitraan. Ini merupakan standar internasional untuk menangani, menyimpan, mencetak, mentransmisikan data medikal. Karena data medis itu awalnya waktu disimpan, jadi misalkan seseorang ini perlu didiagnosa dengan menggunakan X-ray, misalkan data X-ray itu
kemudian hasil dari disimpan dari hasil imagingnya, jadi alat pencitraan X-ray, ya, X-ray scanner, ya, dari hasil X-ray-nya disimpan, kemudian bisa didiagnosa. Dulu prinsipnya adalah online, ya, seperti Filmnes Hospital, ya. Maksudnya kalau mungkin sampai sekarang ada, kalau yang lama, metode lama adalah misalkan X-ray langsung ditangkap oleh film, ya. Kemudian film itu yang diberikan pada radiolog untuk dievaluasi, kemudian ke dokter spesialis, ya. Jadi melalui ini, jadi melalui kurir biasanya. Jadi manual, ya, manual. Jadi filmnya itu dibawa kemana-mana. Ya ini mungkin masih ada sampai sekarang. Tetapi sekarang sudah langsung, ya, tidak pakai di ini dibawa oleh kurir, tapi langsung dalam bentuk digital dan jaringan komputer yang bisa diakses oleh dokter-dokter yang berkaitan di dalam suatu jaringan, biasanya jaringan lokal, ya, jaringan lokal. Kan ada security-nya, ya. Jadi ini sehingga kalau rumah sakit itu punya satu jaringan lokal yang mungkin disebut dengan bisa memenuhi PACS system, itu tiap dokter bisa langsung lihat, ya. Dokter tentunya dokter yang punya akses, ya, bisa langsung lihat dan mendiagnosa. Tanpa ini melalui kurir dan sebagainya. Itu tujuannya adalah supaya cepat dan bisa diakses di misalkan di lokasinya sendiri-sendiri, ya, dan tentunya dari security-nya, ya, tidak semuanya bisa akses, ya. Dan juga ini juga menjaga bahwa standar image-nya itu tetap bagus dan disimpan dalam database yang mungkin terintegrasi dengan data medis lainnya, ya. Karena itu kenapa standar DAICOM itu supaya bisa ditransmisikan tidak hanya sebagai standar filenya saja, file penyimpan, tapi juga bisa ditransmisikan ke mana-mana, ya, dalam dengan standar internasional, asalkan ada aksesnya. Jadi DAICOM ini khusus, ya, untuk X-ray, CT, MRI, dan ultrasound, ya. Sedangkan untuk yang nuklir medicine ada lagi, ya, standarnya. Kalau klinikal tidak menggunakan DAICOM, ya. Ya biasanya pakai imaging standar biasa, ya. Kalau itu misalkan diambil dengan elektron mikroskop, kemudian bisa dirubah dalam file yang JPEG atau PNG dan sebagainya, ya. Jadi peralatan ini yang menghasilkan file DAICOM karena ini yang paling sering dipakai untuk diagnosa. Ya. Dan DAICOM ini sistemnya, ini sistem internasional untuk medis karena data internasional itu harus memenuhi standar, misalkan tidak boleh dikompres sehingga ada detail yang hilang, ya. Jadi ada standarnya. Karena itu harus memenuhi standar ini supaya bisa didiagnosa atau misalkan kalau akan didiskusikan dengan pihak kedua, ya, itu tetap dalam standar yang sama. Jadi gambarnya tidak berubah. Dan tiap tahun ada updating dari dari standarnya. Jadi DAICOM ini tidak hanya file image, tapi juga ada data, merupakan suatu sistem database terintegrasi, ya. Nah, dan ini model DAICOM, jadi di dalam database itu nanti tiap pasien mempunyai beberapa file yang diletakkan dalam ini dalam bentuk tree, ya, dalam bentuk pohon.
Jadi pasien itu mempunyai studi, lalu dari studi terdiri dari beberapa series ya. Series kan pengambilannya kan beda-beda, harinya beda, mungkin bulannya beda, atau lokasi yang diambil gambarnya juga, organnya juga beda. Jadi ini ada series-series ya. Lalu satu series bisa katakan terdiri dari satu deretan gambar ya, satu sekuen gambar yang disebut dengan masing-masing disebut dengan instansis ya, instansis. Dan ini data-data ini untuk tiap level itu diberi kode ya, kode. Jadi ada kodenya ditunjukkan oleh identifier yang unik ya. Jadi tiap pasien punya kode sendiri, tiap data punya kode sendiri. Ini contoh yang paling bawah, yaitu file gambarnya. File gambar. Kan itu seperti database. DAICOM itu berbentuk database, lalu ada pasien-pasien, pasien mempunyai beberapa pengambilan dari itu, dari organ, seri-seri, setiap series punya satu kelompok gambar, ya, satu kelompok gambar, misalkan satu CT lengkap. Lalu mungkin hari lain ada lagi, atau mungkin bagian gambar yang lainnya, ya. Dan masing-masing ini, jadi yang paling detail, maksudnya paling kecil, itu adalah file yang terkecil adalah file gambar. Dengan DAICOM extensionnya adalah DCM. Jadi kalau DCM.DCM itu berarti standar DAICOM, ya. Sama seperti kalau JPEG.JPG atau .png dan sebagainya, ya. Ini .dcm. Jadi ini adalah standar DAICOM, ya. Dan ini lebih lengkap headernya dibandingkan dengan PNG atau gambar lain. Kalau di PNG atau lainnya itu headernya kan umum ya, seperti ada informasi berapa besarnya, berapa garis, kolom, dan sebagainya. Kalau karena ini medis, maka headernya tidak hanya informasi dari struktur datanya, struktur matriksnya, tapi juga ada nama pasien ya, nama pasien, tanggal pengambilan, lalu juga mengenai posisi pengambilannya ya, bagian organ yang diambil itu ada di headernya. Kalau JPEG PNG kan nggak ada ya, nggak ada. Sehingga kalau dikonversi menjadi file-file itu prinsipnya dipecah ya, header sama matriksnya. Matriks itu nanti yang dirubah ke dalam form seperti JPEG atau PNG ya. Header ini yang mengandung informasi metadata, ya, informasi dari pasien, dari macam-macam ya, pengambilan tanggalnya, ya, lalu ada jenisnya apa, diambil sebelah kiri, sebelah kanan, ya, jadi informasi pengambilan citranya. Jadi itu headernya, tidak sekedar menyatakan informasi bentuk format daripada image-nya. Nah, ini contoh dari ini. Kalau kita ingin menampilkan database-nya dengan DAICOM, ini salah satu contohnya, ya. Jadi DAICOM itu kecuali standar filenya, DCM juga dalam bentuk database model, ya. Jadi nanti bisa ditampilkan. Jadi waktu kita masuk, kita bisa akses menyimpan data pasien, ya. Nanti otomatis muncul ya, begitu dibuka, diklik sama DAICOM Viewer namanya, itu udah muncul namanya, first name, kode-kodenya udah muncul. Jadi metadatanya udah muncul. Jadi bisa langsung muncul ya. Kalau dimasukkan beberapa pasien ya muncul semua, lalu kita bisa klik dari situ ya. Jadi
Jadi berarti DICOM ini sudah terintegrasi ya dalam bentuk database. Ya, jadi yang penting adalah nanti bisa mencoba DICOM Reviewer itu ada beberapa versi yang gratis ya, gratis. Salah satunya adalah yang populer itu Weaver namanya, yang lainnya adalah Micro DICOM, itu yang dipakai di telemedicine Indonesia yang dikelola oleh Menkes ya, Depkes maksudnya, Departemen Kesehatan itu mengelola semua rumah sakit yang ingin memfasilitasi telemedicine ya. Contohnya sekarang telemedicine kan dipakai antara lain untuk diagnosa penyakit terutama dalam masa pandemi ini ya, di mana tatap muka dalam hal pandemi kalau tidak diharuskan situasinya itu hanya keluhan-keluhan bisa melalui telemedicine ya, telemedicine. Ini sudah difasilitasi dan di situ standar viewer yang dipakai adalah Micro DICOM. Ya, lalu standarnya ini asal mulanya adalah yang mendefinisikan atau analis yang menciptakan DICOM ini American College of Radiology and US National Electrical Manufacturing Association ya. Jadi ini yang menciptakan, kemudian kalau mau ingin tahu standarnya dan keterangan yang lain macam-macam itu bisa diakses pada link yang ada di sini ya. Coba kalau mau diakses ya apa saja ya. Jadi ada metadata yang mengatur file yang disimpan dalam suatu sistem level file ya, DICOM DIR, yaitu secara hierarki sesuai dengan struktur logika pasien, studi, series, image. Jadi tiap pasien disimpan di dalam model DICOM, kemudian tiap-tiap pasien itu mempunyai direktori sendiri yang strukturnya berjenjang dari pasien yang bersangkutan, kemudian studi, series, dan images. Ya, jadi bisa imagesnya bisa series ya, banyak. Ya, contohnya misalkan untuk CT scan, MRI itu kan satu set ya, satu set gambar banyak. Ya. Jadi bedanya kalau di DICOM itu ada informasi medisnya, beda dengan seperti JPEG atau PNG. Ya. Nah ini kemudian ada juga yang format lain, tapi ya ini jarang dibicarakan karena yang banyak kan analisanya untuk yang pencitraan medis itu. Ada yang untuk yang dikembangkan oleh Mayo Clinic ya antara lain, ada yang untuk neuroscience ya, ada yang dipakai di nuclear medicine interval. Ya. Biasanya untuk image itu untuk mengetahui, jadi ini hanya sekilas saja. Salah satu untuk mengetahui kualitas image kan ini SNR sama CNR. Jadi di dalam pencitraan itu kan pasti ada noise juga ya. Untuk tahu kualitas dari image maka diukur dengan SNR atau PSNR dan CNR, contrast to noise ratio. Jadi ini salah satu saja untuk mengetahui kualitas dari image ya. Nah, ini adalah nanti bisa dicoba ya kalau mau ya. Jadi misalkan download dari gambar.dcm bisa di-download, dicari ya.
gambar misalkan CT atau MRI atau apa, X-ray juga. Kemudian .djm, kemudian download juga software viewernya, ini gratis ya, Wisys ya. Ya ini salah satu versi ya, mungkin sekarang versinya lebih tinggi lagi ya, agak updating ya. Kemudian tinggal double klik saja ya, sama seperti kalau JPEG atau apa, double klik. Setelah itu diinstal maka otomatis bisa dibuka. Kecuali kalau kita punya dua versi, nanti ya kita klik kanan, kita pilih di open dengan apa pilihannya ya. Kalau dibuka dengan JPEG ya nggak bisa ya. Ini karena ini .dcm. Jadi kalau kita sudah install Wisys, otomatis double klik muncul ya. Seperti ini ya, munculnya seperti ini. Ini satu gambar ini. Sudah muncul data-datanya itu dari headernya ya, metadatanya. Nah, jadi ada kodenya, ID-nya, mail, kemudian usia juga ada, lalu gambar-gambarnya juga ada, ya ini CT aksial, juga resolusinya ada, lalu juga ada apa organnya, yaitu lung yang sebelah kanan. Ketebalannya berapa, lokasinya di mana. Jadi ini yang ada di header.dcm. Kalau kita simpan dalam bentuk JPEG atau lainnya, ya ini hilang ya. Headernya ini hilang, ya metadatanya hilang. Ya, hanya diambil gambarnya saja. Mungkin setelah itu mau diproses dengan image processing ya, seperti gambar umumnya. Jadi berarti headernya hilang. Header yang berisi metadata citra, metadata medisnya hilang. Ya ini bisa dicoba ya. Atau alternatif lain dengan microdicom viewer ya. Ini juga gratis. Ada beberapa lainnya gratis, tapi saya kok lebih suka yang Weaver ya. Ini penampilannya ya. Nah, ini microdicom yang microdicom artinya ya mungkin memorinya agak lebih kecil ya. Kan ada resolusi. Jadi memorinya agak lebih kecil. Microdicom ini yang dipakai di ini telemedicine oleh Depkes, yang dikoordinasi oleh Depkes ya. Bisa dilihat di situ juga microdicom ini bisa diinstall secara online bebas, atau bisa juga diambil dari telemedicine juga diberi ya, diberi installernya untuk microdicom. Jadi ada linknya ya, kalau mau diinstal dari situ ya. Jadi terserah yang mana yang dipakai ya. Lalu bagaimana kalau kita mau menggunakan dengan image processing yang ini hanya image-nya saja, mungkin datanya sudah masuk DICOM, tapi image-nya mau di-improve ya, dengan pemrosesan image yang ada di software yang ada, di software yang tersedia, misalkan di OpenCV ya, Python atau MATLAB. Ya, berarti formatnya kita hilangkan dulu headernya ya, metadatanya. Ya, misalkan kita baca dulu, DICOM read, berarti membaca file, ini MATLAB, ada fasilitas DICOM read ya, membaca file DICOM, lalu dari situ disimpan dalam bentuk LangCT ya. Kemudian LangCT ini didisplay ya, dimunculkan. Atau ada contoh lainnya lagi. Bisa juga pakai DICOM info ya. DCM bisa dibaca dengan DICOM read atau diambil dengan DICOM info ya. Lalu info, kemudian baru infonya juga sebenarnya ini sama saja ya, dalam
masih dalam ini ya, .dcm, lalu dibaca dengan Decomread ya, lalu ditunjukkan hasilnya. Nah, ini kan sama seperti yang tadi, metadatanya muncul ya. Kalau ini masih dalam bentuk ya, ini metadatanya muncul. Karena ini kan Decom info berarti tidak langsung kalau Decomread kan hilang ya metadatanya. Kalau Decom info berarti sama informasinya. Informasi yang ada di metadata yang ada di header itu muncul ya. Muncul. Kalau yang tadi kan tidak muncul. Ya. Ini untuk melihat detail. Tapi kalau hanya ingin memproses image ya, nanti di proses image bisa dimasukkan lagi hasil gambarnya ke dalam ini, ke dalam database. Yang ini Decomread ya. Ini kemudian ditampilkan ada berapa gambar, tampilkan jadi satu ya untuk ultrasound. Kemudian contoh operasi sebenarnya sama ya, hanya ada software, biasanya beberapa aplikasi itu bisa diintegrasikan ke dalam DICOM ya, dalam DICOM database sudah ada. Jadi tinggal aplikasinya tinggal klik-klik saja. Ini ada yang gratis juga secara online. Salah satu yang gratis adalah 3D slicer ya, gratis. Jadi di dalam file DICOM kita bisa mengoperasikan misalkan untuk memperbaiki image ya, bisa kita pilih enhancement-nya apa saja, bahkan mau untuk ini konstruk 3D juga bisa ya. Lalu slicer dari 3D. Itu ada software-software gratis yang bisa diakses dan cukup bagus ya. Dikerjakan oleh beberapa tim university ya, termasuk Harvard, MIT ya. Banyak orang yang mengembangkan, jadi ada satu tim yang cukup canggih softwarenya. Tapi kalau kita mau membuat sendiri ya boleh saja ya. Kita ambil file DICOM-nya, kemudian kita rubah ke dalam misalkan JPEG, PNG, lalu kita proses ya, atau BMP. Kita ambil hanya matriks gambarnya saja, kemudian kita proses untuk proses enhancement dan sebagainya. Ini termasuk nilai-nilai seperti thresholding ya, seperti merubah intensity ya. Intensity-nya di pengolahan citra kan bisa kita rubah nilai gray-nya. Jadi medical imaging ini kan gray ya, yang dari hasil DICOM itu gray, bukan color ya, gray. Kalau ada color berarti sudah diwarnai shadow color ya, tapi aslinya gray, abu-abu atau gray, atau kan asalnya dari standar ini ya, dari standar ini satuan medisnya, supaya bukan langsung gray ya. Contohnya dari CT itu kan ada standar standar dari levelingnya itu yang dinormalisasi terhadap air ya. Ya, air dianggap 0 misalkan. Lalu yang udara minus, yang lainnya positif. Ya. Jadi ini itu untuk yang CT ya. Kemudian bisa kita rubah ke dalam gray, bisa kita manipulasi ya. Manipulasi dengan level yang berbeda sehingga gambar kiri dan kanan ini udah hasil processing, ada originalnya yang di atas, lalu yang di kiri bawah, kanan bawah itu ini ditampilkan dengan thresholding yang berbeda.
Jadi ada yang ingin menampilkan organnya, ada juga yang kanan bawah menampilkan paru-parunya. Ya. Atau bisa juga untuk deteksi tepi. Ya. Ini jadi dari gambar original mencari tepinya. Ya, untuk ini. Bisa juga ini digunakan nanti untuk rekonstruksi ya 3D, untuk segmentasi. Hasil segmentasinya ini dipakai untuk rekonstruksi bisa juga. Atau bisa melihat ini ya, melihat misalkan untuk mencari ukuran dan sebagainya, melihat boundary-nya, tepinya dari organ, kontur dari organ. Lalu bisa juga diwarnai ya, seperti ini supaya kelihatan bedanya ya. Diwarnai berdasarkan nilai keabuannya, kita bisa ini kemudian dengan segmentasi, hasil segmentasinya diwarnai, nanti mau direkonstruksi 3D bisa dari hasil 2D-nya ditumpuk, yang filenya itu dalam bentuk tumpukan, kemudian dikonstruksi dengan 3D. Ya kalau medis itu software-nya sudah available ya, sudah ada. Tinggal milih saja. Jadi di aplikasinya sudah ada, terintegrasi dengan DAICOM. Tinggal klik saja, ingin apa, ingin melihat apa. Ya ini salah satu contoh, misalkan hanya menampilkan organ tertentu saja ya dengan thresholding, sedangkan yang lainnya diabaikan ya. Kemudian thresholding bisa juga dilakukan dengan region growing. Jadi metode-metode image itu ada ya di dalam paketnya. Sudah ada di dalam aplikasi medis. Jadi biasanya kalau ada namanya workstation dari hasil imaging masuk ke workstation ya, itu sudah dilengkapi dengan softwarenya. Jadi hasil dari gambarnya itu bisa dicari untuk berbagai keperluan dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada. Jadi aplikasi dari image processing-nya sudah ada. Nah, ini juga ada misalkan untuk ini 3D rekonstruksi. Ada software gratis yang available ya, Snap dan untuk rendering. Jadi kalau mau coba bisa cari online ya. Sekarang ada cukup banyak ya software-software gratis untuk rekonstruksi 3D dan untuk rendering. Di Python dan MATLAB juga ada ya. Kalau lalu bisa milih metode, misalkan segmentasi kontur ya dari objek. Apakah pakai thresholding ya, ataukah pakai metode seperti tadi region growing, kemudian dicari tepinya, atau edge detection, atau misalkan metode image yang lainnya, yaitu menggunakan ini apa? Salah satunya adalah snake ya, pakai snake ya. Ya. Kalau yang ditunjukkan di sini snake. Kalau snake harus ada inisialisasi dari ini. Inisialisasi dari bagian yang akan dicari konturnya atau tepinya ya untuk organnya. Biasanya dipotongkan, kita bentuk inisialisasi kontur. Paling tidak berpotongan dengan objek yang dikehendaki. Ya. Lalu ada juga aplikasi yang untuk digital subtraction. Atau seringkali ini gambarnya sudah langsung muncul. Ya. Kalau dulu belum ada, jadi dulu ada yang membuat tugas akhir, ya prinsipnya sederhana sebenarnya. Ada dua, dari satu organ diambil dua gambar. Gambar yang pertama diambil dari katakan dari X-ray ya, dengan X-ray ya.
Kemudian yang kedua juga sama, diambil dengan X-ray pada posisi yang sama, tapi diambil setelah diinjeksi dengan kontras agent. Jadi semacam cairan yang disuntikkan ya ke arteri ya, sehingga masuk ke aliran darah ya. Dan ini menjadikan bagian terutama pembuluh darah ya menjadi terlihat. Karena kalau langsung X-ray pembuluh darah itu adalah jaringan lunak, jadi tidak kelihatan dari X-ray. Kecuali kalau yang padat gitu terlihat. Tapi karena ini jaringan lunak tidak terlihat. Ya. Setelah diberi zat kontras disuntikkan, itu baru terlihat ya. Zat kontras ini memang efeknya adalah menjadikan ini yang dia mengalir ke dalam pembuluh darah yang dialiri zat kontras itu jadi terlihat ya. Lalu diambil lagi, foto lagi ya, diambil X-ray-nya. Jadi 2 kali, sebelum penyuntikan kontras dan sesudah. Dalam hal ini gambar sebelum misalkan aja diberi nama DSA1, DSA, Digital Subtraction ya. Gambar 1 dan gambar 2. Kemudian dikurangi ya keduanya. Kalau dikurangi maka selisihnya, jadi ini sebelum penyuntikan zat kontras, maka pembuluh darah ini tidak kelihatan yang ditargetkan. Setelah disuntik zat kontras, beberapa saat kemudian difoto lagi, gambarnya sama kecuali ini. Ada bagian pembuluh darah ya yang terlihat ya. Kalau 2 gambar ini dikurangkan, maka hasilnya hanya pembuluh darah saja. Jadi ini biasanya dipakai untuk diagnosa misalkan ada kelainan pembuluh darah jantung ya, kelainan di ginjal ya. Itu seperti ini. Jadi tahu masalahnya di mana. Kalau di jantung misalkan untuk melihat yang tersumbat ya, atau bisa di otak juga ya. Jadi ada aliran yang tersumbat itu akan terlihat di sini ya. Jadi tujuannya melihat ini peredaran dari pembuluh darah ya di bagian organ ya. Tentunya gambarnya diambil pada organ yang dituju. Jadi hasil gambarnya ini disebut dengan DSA, Digital Subtraction Angiography. Angiography itu adalah metode yaitu penyuntikan zat kontras tadi. Kemudian ada software-software sama dengan image processing untuk enhancement. Contohnya yang di kiri itu original, kalau kemudian dijadikan grayscale, kemudian dikonversi ke grayscale, kemudian di enhance, misalkan dengan adaptive enhancement atau equalization ya, semacam dilihat bagus. Mungkin untuk keperluan apakah berikutnya mau disegmentasi atau hanya untuk tampilan supaya bagi dokter itu gambarnya bisa lebih jelas. Tapi biasanya gambar originalnya juga muncul ya. Lalu di sini ada ya ini hasil proses, ini penampilan basis ya dari satu gambar. Ya nanti bisa juga ya dicoba cari gambar yang dataset untuk .dcm. Kalau di software GitHub sama MATLAB itu ada contoh-contoh gambarnya juga. Ya. Contoh gambar sudah ada disimpan di data image-nya ya. Lalu dibuka dengan ini double klik ya dengan basis misalkan atau micro DICOM ya, langsung muncul seperti ini. Jadi sudah. Lalu pemrosesan prinsipnya sama dengan image processing. Ini untuk deteksi untuk lopas ya, ini untuk lopas, untuk blurring, untuk deteksi tepi
ini Sobel, sama dengan image ya. Lalu untuk yang itu ada deteksi tepi kan macam-macam. Ada yang sebelumnya deteksi tepi, ada yang horifix ya, ada yang Sobel. Sobel ini yang paling populer, sederhana tapi cukup bagus. Ada yang Kenny ya. Lalu ini contoh citra medis, tapi ini bukan dari medical imaging ya, ini dari clinical. Jadi dari klinik ya. Artinya ini adalah sampel yang diambil biopsi ya dari sumsum tulang ya. Kemudian dilihat dengan setelah diwarnai dilihat dengan mikroskop elektron ya, mikroskop ini dikerjakan datanya dibantu oleh rumah sakit DR Sutomo, ini kebetulan mahasiswa S3 ya, waktu itu mengikuti untuk pengambilan datanya ini. Ya, lalu hasil setelah foto yang diperoleh dari elektron mikroskop itu didiagnosa untuk apakah itu masuk leukemia ALL jenis 1, 2 atau 3 ya. Ya. Jadi setelah di hasilnya ini foto yang sudah berwarna ini kemudian dibandingkan dengan dan warnanya agak beda ya. Bagaimana mengklasifikasi ini? Ya, berarti prosesnya ada beberapa proses. Ini pakai metode konvensional untuk ekstraksi fiturnya. Ya, yang pertama diambil dulu yang pembuluh darah putih, yaitu yang besar-besar itu kelihatannya. Yang kecil-kecil itu darah merah ya. Yang besar-besar yang menonjol itu diambil dulu bisa dengan thresholding atau apa ya. Lalu diberi warna putih. Kemudian ada beberapa sel yang nempel, saling nempel, patching sel. Nah, nempelnya ini dipisah. Ya, dipisah lalu diprop secara otomatis. Lalu dicari sendiri-sendiri. Jadi ini sel darah putih yang dilihat. Jadi sekarang tiap sel darah putih diekstraksi fiturnya. Jadi kalau sel darah putih berapa banyaknya semuanya diekstraksi. Lalu tiap sel darah putih itu nanti tiap sel dikategorikan ya dengan ekstraksi fitur. Ya, kalau ada ternyata tidak hanya dari satu kategori, dari L1, L2, L3 ada tiga-tiganya ya kita ya di voting ya. Paling banyak mana? Yang paling banyak itu dianggap sebagai kelasnya ya. Jadi ini melalui klasifikasi ini melalui ekstraksi fitur. Bagaimana mengekstraksi fitur satu sel ya yang terdiri dari sel dan nukleus. Masing-masing diekstraksi fitur untuk inti sel, untuk selnya. Kalau sel berarti nukleus plus plasmanya ya. Atau nukleusnya saja intinya. Nah, ini mengekstraksi secara bentuknya geometris. Untuk bentuk geometris ada ini ekstraksi fitur geometris, misalkan mencari luasannya, besarnya. Karena masing-masing kategori itu besarnya beda, ya. L1, L2, L3 tidak sama ukurannya. Lalu kalau besarnya beda, perimeternya juga beda kelilingnya. Lalu juga kebulatannya beda. Mungkin ada yang bulat, solid, ada yang agak nggak solid, nggak bulat persis. Eccentricity, ya ini juga menunjukkan seperti kelonjongan. Soliditas, itu menunjukkan solid atau tidak solid. Jadi kalau solid itu penuh ya, seperti penuh. Padat begitu, atau banyak lubang ya. Lalu diameternya juga diukur. Ini kelihatannya banyak yang diukur, tapi sebenarnya misalkan di MATLAB itu sekaligus muncul. Begitu segmentasi ketemu, segmentasi areanya ketemu, semuanya ini bisa dicari. Ya.
Jadi sudah tinggal mengambil ini ya, tinggal mengambil fiturnya saja sudah ada. Begitu area segmentasinya ketemu, semua besaran ini langsung bisa diambil ya, sudah ada fungsinya. Termasuk radiusnya, sentroidnya, ya, tekstur. Kalau tekstur ini sendiri pakai GLCM. Melihat teksturnya juga, kan ada tekstur yang solid, ada yang kecil-kecil begitu, ada campuran lubang-lubang kecil. Nah, ini teksturnya kan beda dengan GLCM. Ini juga untuk tekstur yang kemudian hasil GLCM-nya ini dicari dengan statistik. Ini sebenarnya paketnya juga sudah ada ya, menghitung ya. Jadi kalau segmentasi ketemu, ekstraksi fiturnya bisa dicari ya. Yang ini yang dipakai untuk klasifikasi. Ya, lalu tadi ada aplikasi Snake ya untuk deteksi boundary. Sebenarnya ada ini untuk boundary ini ada yang dipakai edge detection bisa, tapi kadang-kadang kalau boundary-nya tidak agak blur sulit ya. Nanti kalau pakai edge detection kan banyak garis yang terputus-putus begitu. Ya, lalu harus disambung. Jadi cukup kompleks. Apalagi untuk boundary yang agak nggak jelas ya, agak blur. Atau boundary-nya hampir tidak kelihatan. Cara lain bisa pakai watershed ya. Tapi untuk yang agak blur mungkin watershed kurang bisa juga. Salah satunya adalah ada yang mengajukan suatu metode yang disebut dengan snake yang bisa mendeteksi tanpa boundary. Maksudnya agak sangat blur sekali. Ya, itu bisa dengan aktif kontur. Tapi harus dengan inisialisasi kontur dulu ya. Harus diinisialisasi. Ini digambarkan di sebelah kiri ya. Digambarkan ada inisialisasi kontur, lalu dan ini harus kena pada sebagian targetnya, memotong ya. Kalau jauh agak sulit nanti. Karena ini ada informasi, kalau memotong ada informasi tepi dan sebagainya ya. Jadi memotong lebih gampang untuk konvergen ya, mendapatkan konturnya. Kalau nggak motong lebih sulit ya. Ya. Lalu di sini prinsip snake itu prinsipnya adalah minimisasi energi yang terdiri dari energi internal dan eksternal. Energi internal diminimisasi tujuannya supaya internal. Jadi kontur yang terbentuk itu sehalus mungkin. Jadi kalau konturnya halus, energinya lebih kecil. Kontur halus, sudut dari konturnya itu dinyatakan dengan di sini dV per ds ya. ds itu kan lintasannya ya. Ini jadi perubahan lintasan dV per ds. Sedangkan eksternal dinyatakan dengan negatif ya dari perubahan energinya. Ini contohnya, ini yang untuk konturnya ya. Konturnya ini diusahakan sehalus mungkin. Ya. Kalau ini halus berarti nilai daripada perubahan ini perubahan arah itu sekecil mungkin, sehalus mungkin. Kalau sehalus mungkin berarti nilainya minimum. Sedangkan yang eksternal ini adalah menyatakan kalau ini sebesar-besarnya minus dari nilai ini. Supaya sekecil-kecilnya minus dari nilai delta I-nya ini harus sebesar-besarnya. Nilai itu sebesar-besarnya kalau mengenai, jadi ini menggunakan gradien ya optimisasinya, sebesar-besarnya kalau mengenai kontur ya. Kalau sudah mengenai tepi ya. Karena itu harus dipotongkan tadi dengan tepinya. Ya. Begitu dia lalu diukur nanti berubah terus ya. Lalu tiap perubahan itu dihitung.
perubahan daripada energinya. Mencapai nilai yang maksimum atau minusnya jadi besar, itu kalau kena tepi. Karena tepi itu kan berarti selisih dengan variasi dengan nilai di sebelahnya sangat besar. Ya, tepi itu kan berarti selisih tepinya, edge-nya itu kan sangat besar ya dibandingkan dengan sekelilingnya, sebelah-sebelahnya ya sekelilingnya. Karena ada perbedaan nilai gray yang besar. Jadi itu yang dipilih. Akhirnya yang dipilih perbedaan nilai gray yaitu tepi. Dengan dua rumus itu harus halus ya dan kena tepi akhirnya mendapatkan konturnya. Jadi itu adalah konsep ini. Lalu ini contoh dari derivasinya ya. Ini cara penurunan derivasi untuk mendapatkan konturnya. Ini yang dari satu paper yang oleh penemunya itu mencari aktif kontur tanpa edges. Artinya tepinya hampir tidak kelihatan, tapi bisa dengan aktif kontur. Kalau dengan metode lain tidak bisa. Nah, ini contohnya seperti ini, tanpa tepi ya ini. Kan tepinya tidak kelihatan. Ya. Tapi bisa mencari tepinya. Ya. Ini ya gambar dari serambi dan bilik jantung ya. Kontraksinya bisa kelihatan ya. Ya. Nah, ini kalau pakai edge detection sulit ya, karena nggak kelihatan ini tepinya, nggak jelas ya. Kira-kira tahu kalau mata melihat, tapi secara komputasi dengan edge detection tidak bisa ya. Ya, jadi ini dengan aktif kontur. Lalu ada contoh lain yang pernah dibuat dulu sebagai tugas akhir dan ada sebagian yang saya buat juga. Ini mendeteksi, ini untuk gambar retina. Jadi bukan medical imaging, tapi medical medis yang dengan foto khusus ya, khusus untuk bisa melihat kedalaman di retina ya, termasuk pembuluh darah dan adanya kerusakan atau ini tanda perdarahan, kebocoran dalam bentuk darah yaitu merah atau hitam gelap atau dalam bentuk lemak ya, protein itu dalam bentuk kuning ya. Nah, ini mendeteksi namanya lesion ya, bagian yang rusak atau penyakitnya ini. Kalau yang kuning bulat ini adalah pusat daripada saraf mata ya, namanya optic disc ya. Ini warnanya hampir sama, jadi di dalam segmentasi ini harus dihilangkan ya, dibedakan ya untuk yang exudate. Kalau yang hemorrhage perdarahan itu warnanya hampir sama dengan pembuluh, jadi pembuluhnya harus dihilangkan untuk bisa mencari yang ini warna yang agak gelap-gelap, merah gelap ya, seperti hitam ya. Jadi lesionnya bisa berwarna kekuningan, bisa berwarna gelap. Tapi ini harus dibedakan dengan bentuk gambar daripada anatomi dari retinanya, yaitu pembuluh darah sama optic disc. Ya, ini bagaimana cara menghilangkan, ini prosesnya menghilangkan optic disc-nya, disegmentasi dulu, dapatkan optic disc, baru nanti dihilangkan. Ya. Ya, jadi yang tertinggal hanya yang lesionnya saja. Nah, ini untuk mendeteksi lesion setelah optic disc-nya dihilangkan. Ya. Lesionnya yang disebut dengan hemorrhage. Ya. Ya, ini yang sudah kita kerjakan. Ya. Lalu ini saya buat juga ya, ini dengan metode konvensional. Ya. Ini adalah judul yang di atas ini judul papernya. Kalau mau mencoba download, lalu dijadikan project juga boleh ya, dimodifikasi atau dibuat
dengan cara yang mirip, jadikan project juga bisa. Ya. Yang terakhir adalah semuanya dengan deep learning ya, yang dikerjakan. Bisa juga dengan ya. Kalau deep learning kan tanpa ekstraksi fitur. Jadi seperti itu data retina bisa dijadikan project. Jadi salah satu contoh ya. Atau seperti itu tadi untuk sel darah juga bisa, atau misalkan gambar untuk kulit ya, tumor kulit dan sebagainya. Ya, keganasan dari kulit ya, kanker kulit ya. Di samping itu juga tentunya dari medical imaging untuk project, dan bisa dengan biosignal juga dari yang sebelumnya. Jadi projectnya bebas ambil topiknya. Bahkan bisa juga dari menggunakan database untuk bioinformatik ya, genom atau database DNA, mRNA untuk mendeteksi misalkan dari dua data itu dicari perbedaannya dan bagaimana menghitung perbedaan tersebut ya, bagaimana alignment-nya supaya seoptimal mungkin ya. Jadi untuk final project bebas. Final project bisa mulai dari minggu depan. Ya, proposalnya diberi waktu 2 minggu. Ya, lalu pengerjaannya seterusnya sampai minggu terakhir. Ya, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Halo. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Atau ada yang mau share sekarang? Ada yang mau share enggak? Ada satu ya yang belum. Ya, halo. Nah, mungkin hadir atau tidak ya. Kalau enggak berarti kosong ya. Satu orang yang belum presentasi. Bu Bandayani mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi untuk isi proposalnya apa saja ya, Bu? Yang tadi mungkin bisa diulangin yang sebelumnya. Dulu kan tugas ketiga itu kan menampilkan gambar ya dari biosignal, dari dataset yang ada. Sumbernya macam-macam ya, bisa dari Kaggle ya, atau bisa dari Visio, itu untuk Visionet ya, yang untuk jantung, untuk EMG juga ada, lalu untuk heart sound juga ada itu. Tapi dicari di Kaggle juga ada juga. Ya, Kaggle itu seperti gabungan. Atau medical imaging atau medis. Jadi artinya semua biosignal ya atau biomedis ya, tidak harus medical imaging, bisa juga medical imaging. Jadi bebas. Juga termasuk bioinformatik ya kalau ada yang berminat. Karena itu mungkin ke depan bioinformatik ini kan kaitannya dengan DNA, mRNA ya, kaitannya dengan dataset yang besar ya, dengan machine learning dataset yang besar. Jadi mungkin tren ke depannya bagus begitu. Ya. Untuk misalkan mendeteksi penyakit, untuk menemukan obat ya, ya seperti vaksin COVID itu kan menggunakan seperti Pfizer atau Moderna menggunakan mRNA. Ya, jadi bebas. Ya, misalkan tanyakan apa? Kalau final project ya diharapkan ada output ya. Outputnya terserah ya. Boleh sampai klasifikasi, boleh tidak, tergantung. Misalkan kalau imaging mau segmentasi atau enhancement juga boleh. Tapi kalau enhancement hanya pakai misalkan Histech ya,
satu ini kan terlalu sederhana ya. Jadi nanti nilainya juga tergantung berapa ini, kan dilihat upayanya juga ya. Berapa besar yang dikerjakan, berapa banyak begitu. Dan hasilnya bagaimana? Ya, yaitu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang kurang jelas, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, jadi bisa mulai minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Pamungkas ya, tidak hadir, ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini juga belum presentasi. Apa mau presentasi? Muhammad Satrio Pamungkas ya. Nah, ini saya beri kesempatan, tapi tentunya nanti ada keterlambatan ya kalau mau ini. Kelihatannya nggak hadir sekarang. Ya kalau kosong ya. Ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, kalau tidak ada, ya itu dulu dipelajari. Jadi dari situ mungkin ada ide yang muncul untuk final project. Juga ada beberapa paper, ya kalau yang tadi judulnya sudah saya cantumkan, dan masih banyak yang deep learning nggak saya masukkan ya. Banyak juga yang deep learning, misalkan pakai faster RCNN, ada yang pakai transfer learning. Transfer learning paling mudah ya, paling mudah. Dan tinggal ini misalkan ResNet, katakan 18 atau 50, ResNet 50, tinggal transfer learning, tinggal ambil image, kelasnya, ya kalau ada kelas, ya jadi cepat sekali ya, sederhana. Ya hanya menggunakan transfer learning. Ya, atau ada yang pakai ini gabungan transfer learning dengan SVM, yaitu transfer learningnya maksudnya pre-train ya, dengan gabungan pre-train dengan SVM, hanya mengambil fiturnya saja dari model jaringan yang deep learning yang sudah ada, seperti ya ResNet, kemudian GoogleNet, ya, VGG dan sebagainya. Itu diambil fiturnya, dicari di satu posisi, biasanya di full connected, kemudian langsung di training. Ya. Tapi tidak harus klasifikasi. Bisa pemrosesan. Jadi misalkan mendapatkan fitur saja juga boleh, ya, atau segmentasi, silahkan saja. Ya. Karena itu nanti proposalnya dikumpulkan, ya, bisa dipresentasikan secara ringkas, satu grup cepat saja presentasi untuk mendapatkan masukan. Apakah seperti itu atau ada sedikit modifikasi? Tapi prinsipnya tidak ada yang ditolak, ya, cuman dimodifikasi. Ya. Ya. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, kalau tidak ada, ya untuk hari ini cukup sekian ya. Nanti dipelajari apa yang sudah ada dan dicari kira-kira topiknya. Ya, kalau tidak ada lagi, ya tidak ada. Saya end sampai di sini ya. Ya. Terima kasih, Pak Ibu.